Ikhwan dan akhwat, selamat menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah bersama Ustadz Agus Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan Inayah yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Inayah di 100,8 FM. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa bersua kembali dengan seluruh Iwan, dan di kesempatan yang baik ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Yang pertama dari Saudara Rizky. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana puasa bulan suci Ramadan tetapi saat ini kan dalam keadaan musibah corona. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, Iwan yang berbahagia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rizky. Perlu saya tegaskan bahwa puasa itu adalah amalan wajib. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Maka barang siapa seorang muslim yang beriman kepada Allah wajib melaksanakan puasa dalam situasi kondisi apapun. Bahkan Allah sudah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian semuanya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini sudah tegas, hanya diperintahkan kepada orang-orang yang beriman saja. Maka puasa wajib hukumnya kepada orang yang beriman. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana sekarang kan situasi kondisi musibah? Nah, justru dalam situasi kondisi musibah saat ini, ketika seorang benar-benar melaksanakan kewajiban Allah dengan penuh keikhlasan, dilandasi iman kepada Allah, bahkan dibarengi dengan kesabaran ketika menerima musibah, maka Allah pun pasti mengangkat derajat kita semuanya. Musibah bagi orang yang beriman merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekali-kali seorang muslim mengatakan aku beriman kepada Allah, pasti Allah akan mengujinya. Nah, untuk itu Iwan yang berbahagia, maka puasa itu tetap wajib walaupun dalam situasi musibah corona saat ini. Memang ada orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Siapa? Yang pertama, orang yang sakit. Gimana kalau misalkan puasa akan membahayakan fisik atau kesehatannya? Yang kedua, orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka ahli warisnya atau yang anak-anaknya wajib menggantinya dengan fidyah. Yang ketiga, atau orang yang sedang bepergian, yang sekira-kira jauhnya itu membolehkan ya, melaksanakan sholat jamaah ataupun qashar. Nah, selain itu wajib, apalagi saat ini kan kita hanya tinggal disuruh di rumah, stay at home. Nah, justru ketika tinggal di rumah, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Siangnya puasa, yang malamnya ditambah dengan qiyamul lail, melaksanakan tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat taraweh, dan berbagai macam sholat-sholat sunat yang lain. Insya Allah
kita akan dijadikan orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa ini makanya perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wajib ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena ketika kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dilandasi imanan wahtisaban, dilandasi iman ikhlas karena Allah, gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Kata baginda Rasul, barang siapa yang berpuasa man shoma Ramadan, ya imanan wahtisaban, ya penuh landasan iman dan keikhlasan karena Allah, gufiro ma taqaddama min dambi, akan ya dihapus semua dosa-dosa. Apakah iman semuanya, kita semuanya ingin dihapus? Tentu. Maka yuk sama-sama kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini dengan penuh keikhlasan, ya, dilandasi iman dan keikhlasan karena Allah. Yakinlah kepada Allah, dan kita tentunya beriman kepada Allah. Tidak sekali-kali Allah memberikan musibah kecuali itu untuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah akan mengujinya adalah karena memang sesuai dengan kadarnya. Tidak sekali-kali menguji kecuali ya hamba-hambanya itu mampu untuk menerima ujian. Bahkan kita mari berdoa ya, karena di dalam Ramadan ini penuh dengan berbagai macam keutamaan dan fadilah-fadilah. Kita panjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan dengan wasilah datangnya puasa bulan suci Ramadan ataupun saat ini, Allah akan mengangkat semua penyakit, menghilangkan pandemi corona ini dan menggantinya dengan berbagai macam keberkahan. Ya. Dan yakin ketika kita diuji oleh Allah berarti kita akan meningkat. Bangsa kita diuji oleh Allah berarti bangsa kita akan meningkat. Asal menerima dengan tulus ikhlas, dilandasi iman kepada Allah dan penuh kesabaran. Dan bahkan puasa ini ya, salah satu hikmahnya itu adalah menguatkan ataupun melatih kesabaran kita. Yang seharusnya pagi-pagi makan, siang makan, sore makan, sekarang makannya harus ketika sahur dan berbuka puasa. Yang tadinya malas qiyamul lail, melaksanakan tahajud, maka sekarang kesempatan bagi kita dipaksa dengan keadaan bangun malam ya, sebelum sahur mandi dulu. Untuk Ikhwan TKN sudah jelas ada panduannya dari pengusaha guru muslim kita semuanya. Mandi malam ya, yaitu dengan mandi tobat, niatkan tobat karena Allah ya, lepas itu melaksanakan berbagai macam sholat-sholat sunnah, baru makan. Maka Masya Allah begitu ya banyak keutamaan-keutamaan ketika kita mengisi ya waktu-waktu, jam-jam selama bulan suci Ramadan saat ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, amal soleh, maka semakin banyak pula lah kesempatan untuk menambah-nambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya karena terpaksa kita tinggal di rumah, maka jelas ya tinggal bagaimana mensiasati di rumah ini agar tetap ceria, di rumah ini agar tetap terjaga puasanya dan isi dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas positif. Bagi orang-orang yang beriman, tinggalnya di rumah tidak menjadikan stres. Justru itu tantangan. Bagaimana kita berusaha usaha. Kalau selama ini kita ya kelujuran ke sana kemari, maka saat ini oleh Allah dipaksa kita ujah menyendiri, tinggal di rumah. Untuk apa? Bukan untuk tidur saja ataupun makan ya. Kata orang Sunda Hardoli, tidak, untuk tetap tinggal di rumah, fokus ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bagi Iwan yang sudah
memiliki alat, ya, dari guru mursyid kita, tinggal banyak-banyak bertawajuh robito, yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tadarus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan-kebaikan hanya yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita benar-benar melaksanakannya, kita akan diampuni semua dosa-dosa kita, diangkat derajatnya, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah, dipersembahkan oleh Radio Inayah 100,8 FM Suryalaya, Tasikmalaya.